Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Tunas Jaya Interior akan mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah kerjakan. Oke, kami akan memaparkan mulai dari company profile, deskripsi proyek, denah dan layout, potongan, tampak, perspektif, daftar harga satuan upah, daftar harga bahan dan material, daftar harga alat dan operasional, volume dan satuan pekerjaan, RAB, rekapitulasi harga, dan kurva F. Next. Ini adalah logo dari PT Tunas Jaya Interior. Daun di sini melambangkan pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan bentuk persegi itu mendefinisikan perubahan serta inovasi terhadap desain interior. Next. Lalu di sini ada visi misi kami. Penamaan Tunas itu melambangkan awal dari pertumbuhan, harapan dan potensi besar yang sedang berkembang. Lalu Jaya itu berarti kejayaan, kesuksesan, dan pencapaian yang gemilang. Nama ini menggambarkan tujuan akhir dari setiap upaya untuk meraih keberhasilan dan membawa dampak positif yang berkelanjutan, terutama di bidang desain interior. Visi kami itu menjadikan perusahaan desain interior yang inovatif dan terpercaya, lalu memberikan solusi ruang yang estetis, fungsional, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dari klien kami. Lalu untuk misi kami itu yang pertama, menciptakan desain yang kreatif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakter setiap klien. Dan yang kedua, memberikan layanan profesional dengan kualitas terbaik dan tepat waktu demi kepuasan klien. Yang ketiga, mengutamakan penggunaan material berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan setiap proyek. Yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan. Lalu yang terakhir itu menjalin kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan klien dan mitra bisnis. Lalu tujuan kami yaitu memberikan kontribusi nyata terhadap desain interior, lalu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan mendukung pertumbuhan karyawan, lalu meraih pertumbuhan bisnis yang stabil dan berkelanjutan, lalu terakhir menjadi simbol kepercayaan dan kualitas terhadap klien dan mitra usaha. Lalu di sini ada tim dari PT Tunas Jaya Interior. Untuk director ada saya sendiri yaitu Fikri Ilham. Lalu untuk interior designer ada Hasna Pratiwi, drafter dan 3D visual dari Van Azril, finance and administration ada Mutira Nabil Arasi, dan yang terakhir ada project manager itu Iriani Dwi Wulandari. Latar belakang, retail kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai ruang yang menawarkan pengalaman unik dan interaksi sosial yang tidak dapat digantikan oleh platform online. Oleh karena itu, desain retail harus mampu memberikan zona yang menyenangkan, ramah, dan menciptakan pengalaman berkesan bagi pengunjung sehingga mereka terdorong untuk datang dan berlama di dalam toko. Selain itu juga, perancangan retail harus memperhatikan prinsip tata ruang yang efektif seperti pengaturan sirkulasi pengunjung, penempatan tenan yang strategis, dan integrasi dengan fasilitas pendukung seperti area parkir. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh area retail memiliki nilai komersil yang merata dan tidak ada ruang yang mati, sehingga efektivitas komersil dapat tercapai secara optimal. Urgensi perancangan retail yang matang semakin terasa di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan keterbatasan fasilitas perbelanjaan. Ketersediaan retail yang terencana dengan baik tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Dengan demikian, perancangan retail yang inovatif, adaptif terhadap tren, dan responsif terhadap kebutuhan pasar menjadi sangat penting untuk mendukung dinamika kehidupan perkotaan masa kini dan masa depan. Lalu maksud dan tujuan. Perancangan retail Converse yang berlokasi di Haji Rasam nomor 96, Parigi Baru, Bintaro, Kecamatan Padangaran, Banten, memiliki tujuan mengeksplorasi desain dengan mengacu pada identitas brand Converse itu sendiri. Perancangan ini diharapkan dapat menjadikan inovasi pada desain dengan memperhatikan sejarah, asal-usul, serta identitas pada suatu brand sehingga retail
Tidak menjadi tempat jual beli, ini kan pengunjung bisa dapat berlama-lama dan nyaman ketika berada di sana. Lalu di sini ada terms of references. Proyek kita berlokasi di Jalan Haji Rasam, Parigi Baru, Bintaro. Lalu scope of work yang pertama design development, yang kedua material selection, yang ketiga gambar kerja, yang keempat laporan pengerjaan, yang kelima laporan teknis, dan yang keenam perhitungan biaya. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek perancangan Retail Converse. Perancangan konsep interior Retail Converse dengan tema Rebel Rock Music yang mencerminkan semangat kebebasan, ekspresi diri, dan energi yang kuat. Tema ini diterjemahkan ke dalam desain interior melalui penggunaan material kasar seperti kayu, lantai granit, semen unfinished, dinding bata expose, serta elemen visual seperti poster, grafiti, dan mural. Retail ini dirancang dalam dua tingkat, yaitu lantai 1 dengan ukuran sekitar 217 meter persegi dan lantai 2 dengan ukuran sekitar 130 meter persegi. Perhitungan rencana anggaran biaya berfokus pada area di lantai 1 yaitu area kasir dengan perhitungan 36 meter persegi. Lalu ada konsep material. Yang pertama itu penggunaan parket kayu dengan pola dan jenis yang berbeda menggunakan transisi lantai. Berikutnya ada penggunaan dinding semen expose dan batu bata serta screen untuk media advertisement. Lalu yang ketiga ada penggunaan semen expose sebagai material ceiling di area ini. Lalu ada konsep pencahayaan. Pencahayaan yang digunakan pada area kasir Retail Converse yaitu penggunaan pendant lamp dan downlight lamp sebagai pencahayaan utama menggunakan 12 titik lampu LED 10 watt cool white. Lalu ada penggunaan 8 titik spotlight lamp sebagai penerangan fokus untuk meng-highlight produk display, LED lamp sebagai penerangan bantu seperti pada logo dan area plafon. Lalu ada konsep warna. Untuk warnanya didominasi dengan warna monokrom seperti putih, hitam, dan abu-abu disertai dengan material kayu. Untuk material pada lantai menggunakan parket kayu, sedangkan dindingnya menggunakan acian semen unfinished dengan penambahan advertisement screen. Lalu ada mood board. Di sini tuh mood boardnya menggunakan gaya industrial dengan sentuhan urban downtown seperti dominasi materialnya bata expose, kayu, dan beton yang menciptakan kesan tegas namun tetap hangat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait denah dan layout perancangan. Jadi yang akan kami desain atau yang akan kami rancang itu ada pada area kasir yang sudah ditandain dengan ini. Kemudian untuk potongannya sendiri itu menampilkan beberapa potongan khususnya di bagian area meja kasir. Sehingga bisa menampilkan detail terhadap sambungan meja kasir tersebut terhadap lantai. Lanjut pada perspektif di sini, menampilkan beberapa sudut pandang daripada, area kasir ini, yang di mana di sini menampilkan, ceiling semen expose yang sudah dibahas tadi, kemudian ada lantai juga yang menggunakan pola berbeda dengan menggunakan transisi. Kemudian ada, di sini menunjukkan juga material yang digunakan pada area kasir tersebut, furnitur kasir tersebut, seperti penggunaan kayu, penggunaan material baja ringan untuk tiang-tiangnya, kemudian untuk finishing pada furnitur ini memakai HPL dan, penambahan kaca juga untuk area display serta penambahan LED lamp untuk logo. Lalu di sini kita akan menjelaskan mengenai perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB pembangunan Retail Converse. Next. Di sini ada daftar harga satuan upah. Yang pertama mengenai daftar harga
tenaga kerja dengan satuan per hari. Yang pertama ada mandor dengan harga satuan 200.000 per hari. Lalu ada kepala tukang dengan 155.000. Lalu ada tukang terampil, yaitu kayu, batu besi, cat, listrik, dan pipa dengan harga satuannya 145.000 per hari. Lalu ada pembantu tukang dengan harga 75.750. Lalu ada pekerja dengan harga satuan 80.000 dan penjaga malam atau keamanan dengan harga 110.000. Next. Lalu di sini ada daftar harga bahan dan material. Yang pertama ada lantai parket Innovar 4 dengan 502 Eskimo dengan satuan meter persegi dengan harga 250.000. Lalu ada dinding cat propan decor shield dengan warna Iniswood dengan harga 134.600. Lalu ada dinding cat Jotun Majestic True Beauty dengan warna Morning Fog dengan harga 94.800. Lalu ada Gibson Jaya Board dengan harga 78.000. Lalu ada plywood dengan harga 250.000. Lalu ada HPL dengan harga 231.200. Lalu ada kaca dengan harga 150.000. Pipa besi dengan harga 50.000. Ada fabric dengan harga 100.000. Lalu di sini ada lampu TL LED dengan 18 watt ukuran 120 cm dengan harga satuan 40.000 per unitnya. Lalu lampu TL LED Philips EcoFit dengan harga 43.500. Lalu lampu LED T8 17 watt Crispo Full Daylight dengan harga 5.900. Lampu sorot LED Shinyoku dengan 20 watt harganya 247.000. Lalu lampu sorot LED Shinyoku 50 watt dengan harga 530.500. Lalu ada pasir pasang dengan harga 195.000 per meter kubiknya. Lalu ada pasir cor dengan harga 210.000, batu split 175.000 dan batu belah dengan harga 140.000. Lalu ada kerikil dengan harga 183.600. Ada base course kelas A atau B 135.000, batu andesit 30 kali 60 cm dengan harga 950.000, batu palimanan 18 kali 40 cm 135.000, batu template dengan ukuran 15 kali 30 cm 55.000, partisi atau gypsum wall dengan harga 165.000, rangka hollow dengan harga 25.000, rangka kayu atau besi dengan harga 60.000, dan lalu ada pintu dengan harga 2 juta. Lalu ada instalasi listrik dengan harga 50.000, panel listrik MCB dengan harga 2 juta, lalu ada AC 1 PK dengan harga 4 juta, exhaust fan dengan harga 250.000, emergency lamp dengan harga 200.000, dan smoke detector dan sprinkle dengan harga 700.000. Lalu di sini ada daftar harga alat dan operasional. Yang pertama ada alat tangan dengan claw hammer 12 oz dengan harga satuannya di 103.425 per unit. Lalu ada gergaji tangan 18 inch dengan harga 75.000, obeng set 6 pieces dengan harga 65.000, tang kombinasi dengan harga 45.000, cutter besar dengan harga 15.000. Lalu yang kedua ada alat ukur dan penanda, meteran gulung dengan harga 25.000 per unitnya. Lalu ada water pass magnetic 25 cm dengan harga 56.000. Lalu ada laser level dengan harga 250.000 dan pensil tukang dengan harga 5.000. Lalu yang ketiga ada alat listrik. Yang pertama ada bor listrik 10 mm dengan wattnya 500 dengan harga 350.000. Lalu ada gerinda tangan 4 inch 670 watt dengan harga 400.000. Mesin potong kayu 7 inch dengan harga 850.000. Mesin potong besi 14 inch dengan harga 2.554.000. Lalu ada mesin bor beton dengan 800 watt dan harga 1.200.000.
Next. Lalu di sini yang terakhir ada alat keselamatan kerja atau APD, yaitu yang pertama ada helm proyek SNI dengan harga 50.000 per unitnya, lalu ada sepatu safety 250.000, sarung tangan kerja dengan harga 5.140, lalu ada kacamata safety dengan harga 25.000, dan masker debu N95 dengan harga 30.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian volume pekerjaan. Yang pertama itu ada pekerjaan persiapan dengan yang pertama itu mobilisasi dan demobilisasi alat. Untuk pengangkutan penempatan alat dan bahan ke lokasi proyek, kemudian ada pembersihan area kerja dengan luasan 200 meter persegi untuk membersihkan area dari sampah atau elemen yang mengganggu. Kemudian ada pengukuran dan marking area untuk penandaan batas area kerja. Lalu yang kedua ada pekerjaan pembongkaran yang harus menggunakan yang pertama itu pembongkaran lantai existing dengan satuan 128 meter persegi untuk membongkar lapisan lantai lama, kemudian pembongkaran plafon gypsum dengan luasan 80 meter persegi untuk melepas plafon gypsum existingnya. Kemudian ada pembongkaran dinding seluas 25 meter persegi untuk membongkar partisi bata atau gypsum existing. Dan yang terakhir ada pembongkaran instalasi listrik untuk pembongkaran kabel, lampu, dan saklar lama. Oke, kemudian yang ketiga ada pekerjaan lantai. Oke, oke, kemudian ada pekerjaan lantai. Yang pertama itu pemasangan lantai parket seluas 36 meter persegi dengan menggunakan parket laminated Merk Innovar dengan ukuran 128,8 kali 192 mm dengan tebal 8 mm persegi. Kemudian ada pemasangan pin kayu seluas 36 meter persegi untuk finishing pada bagian pinggiran lantai. Kemudian yang keempat ada pekerjaan dinding. Yang pertama itu penggunaan cat dinding propan decor shield seluas 25 meter persegi dengan menggunakan warna gelap Ines Wood. Kemudian ada pengecatan dinding Jotun Morning Fog seluas 25 meter persegi juga untuk warna terang sebagai aksen. Kemudian ada pemasangan wall panel HPL Gunstick seluas 22 meter persegi untuk ditempelkan dengan backing plywood. Kemudian selanjutnya volume pekerjaan akan dipaparkan oleh rekan saya. Lalu ada pekerjaan plafon kayu, lapis plywood, finishing sirip. Itu dengan volume 80 menggunakan sirip kayu sebagai aksen utama. Lalu ada plafon gypsum Jaya board, volumenya juga 20 menggunakan dengan gypsum untuk area penutup instalasi listrik. Lalu ada pekerjaan listrik dan penerangan. Yang pertama ada pemasangan downlight LED dengan 12 titik menggunakan 10 watt warm cool white. Lalu ada pemasangan spotlight lamp 8 titik menggunakan lampu sorot untuk highlight produk. Lalu ada pemasangan CCTV 2 unit untuk keamanan. Lalu ada pemasangan saklar dan stop kontak 6 titik, titik kontrol lampu dan kebutuhan listrik. Lalu ada pekerjaan furnitur, itu ada meja kasir dengan volume 80 meter persegi menggunakan sirip kayu sebagai aksen utama. Lalu ada meja display topi 1 unit ukuran 126 kali 126 kali 102 kali 105 cm. Lalu ada meja display tas 1 unit ukuran 400 kali 50 kali 107 cm. Lalu ada rak gantungan baju 2 unit untuk display baju. Lalu ada pekerjaan tambahan, itu pertama ada pekerjaan pembersihan akhir dengan volume 1 lamsum. Ini final cleaning pasca pemasangan.
Lalu ada transportasi barang dan handling material, itu dengan satu lamsum untuk pengiriman material ke site. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait dengan rencana anggaran biaya atau RAB. Yang pertama, untuk pekerjaan persiapan mulai dari mobilisasi dan demobilisasi dengan volume 2 dan upah 500.000 dengan total 1 juta. Kemudian untuk pembersihan area 200 meter persegi dengan upah 5.000 per meternya dengan total 1 juta. Kemudian juga ada pengukuran dan marking satuan lamsam dan dengan penggunaan alat dan material meteran dan pensil serta upahnya itu dengan total 500.000. Oleh karena itu, pekerjaan persiapan ini subtotalnya adalah 2.500.000. Kemudian untuk pekerjaan pembongkaran, mulai dari bongkar lantai existing, bongkar plafon gypsum, dan bongkar dinding itu dengan total, mulai di next one, dan pembongkaran instalasi listrik itu dengan total 5.135.000. Kemudian untuk pekerjaan lantai, dimulai dari pekerjaan parket Innovar dan plin kayu, itu dengan total luasan 36 meter persegi, dengan total 13.500.000. Kemudian untuk pekerjaan dinding, itu yang pertama ada pengecatan dengan cat Propan Deco Shield dengan volume 25 meter persegi, dan cat Jotun Majestic 25 meter persegi dengan total 13.995.200. Nominal tersebut juga sudah sama pekerjaan wall panel HPL dan plywood. Selanjutnya ada pekerjaan plafon, yaitu pemasangan plafon plywood plus finishing strip dengan volume 80 meter persegi, itu dengan total 24 juta, dan pekerjaan plafon gypsum itu dengan volume 20 meter persegi dan total 1.468.000, dengan subtotal dari pekerjaan plafon itu ada di 25.468.000. Selanjutnya untuk pekerjaan listrik yang pertama ada pemasangan downlight LED, kemudian ada spotlight LED 20 watt. Next, ada pemasangan CCTV 2 unit dan saklar dan stop kontak di 6 titik dengan total pekerjaan tersebut 5.676.000. Selanjutnya untuk pekerjaan furnitur, ini ada meja kasir 1 unit dengan total 1 unit itu 5 juta dan upah 3 juta, dan total dari meja kasir tersebut adalah 8 juta. Kemudian juga ada meja display topi 1 unitnya itu di harga 2.500.000. Kemudian meja display tas itu di harga 6.250.000, dan ada rak gantung baju 2 unitnya itu dengan total 5 juta. Maka untuk pekerjaan furnitur ini dengan total rencana anggaran biayanya 21.750.000. Selanjutnya, untuk pekerjaan tambahan dimulai dari pembersihan akhir hingga transport dan handling itu dengan harga 2.500.000, dan tenaga kerja total dimulai dari mandor, kepala tukang, tukang terampil, pembantu tukang, dan pekerja itu dengan total harga 22.030.000. Selanjutnya, di sini ada rekapitulasi dari rencana anggaran biaya ini. Yang pertama ada pekerjaan persiapan dengan nilai 2.500.000, durasinya 2 hari dengan persen kumulatifnya itu 2,40%. Kemudian ada pekerjaan pembongkaran dengan nilai 5.135.000, durasinya 3 hari itu di angka 4,93%. Kemudian ada pekerjaan lantai 13.500.000 dengan durasi 4 hari itu 12,95%. Dan kemudian ada pekerjaan dinding di harga 13.995.200 dengan durasi 3 hari dan kumulatifnya adalah 13,43%. Kemudian ada pekerjaan plafon di nilai 25.468.000 dengan durasi 5 hari dengan nilai kumulatif 24,44%. Kemudian ada pekerjaan listrik dan CCTV di nilai 5.676.000 dengan durasi 3 hari itu dengan persen 5,45. Kemudian ada pekerjaan furnitur di harga 21.750.000 dengan durasi 6 hari
dan dalam kumulatif 20,87%. Kemudian untuk pekerjaan tambahan di 2.500.000 dengan durasi 1 hari itu di 2,40%, dan untuk total tenaga kerja itu ada di angka 22.030.000 dengan bobot persen 21,14, sehingga untuk total dari semua pekerjaan ini itu ada di angka 104.204.200.000 rupiah dengan nilai overhead sebesar 5% di angka 5.210.210 rupiah. Kemudian untuk PPN sebesar 11% itu di angka 11.462.462 rupiah. Dengan grand total dari semua pekerjaan ini adalah 120.876.872 rupiah. Dan berikutnya adalah detail pekerjaan mingguan. Jadi untuk pekerjaan persiapan itu dengan durasi 2 hari itu pada minggu pertama, kemudian pekerjaan pembongkaran pada minggu pertama, pekerjaan lantai dengan durasi 4 hari itu pada minggu kedua, pekerjaan dinding pada minggu kedua, pekerjaan plafon dan listrik dan CCTV itu pada minggu ketiga, pekerjaan furnitur dan tambahan itu pada minggu keempat, dan tenaga kerja akan dibayar pada minggu keenam. Selanjutnya ditampilkan kurva S proyek per minggu. Jadi untuk minggu pertama itu persiapan dan pembongkaran dengan bobot kumulatif di bawah 10%. Kemudian pada minggu kedua itu ada pekerjaan lantai dengan bobot kumulatif 20%. Kemudian ada di dinding dengan bobot 35%. Kemudian pada minggu ketiga itu ada di plafon dan listrik dan CCTV dengan bobot 65%. Kemudian pada minggu keempat itu ada tambahan dan furnitur dengan bobot 85%. Dan di akhir atau minggu keenam itu ada tenaga kerja dengan bobot kumulatif pekerjaan 100%. Baiklah, sekian dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.